Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga saudara kita hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memulai berdua, apa kabar? Masih ngantuk kah? Masih. Ini kerja dari pagi. Iya. Tapi pilihan Anda masih bisa jam 8 ini. Kita bersama-sama hari ini dalam suasana yang penuh syukur, memulai berdua sudah ada di depan altar. Dan kita akan mengiringi untuk mereka akan mengucapkan janji kehidupan mereka. Mengapa janji mau membangun keluarga itu menjadi sesuatu yang penting, wajib dilakukan? Inilah hukum masyarakat, namun juga hukum Tuhan, bahwa persekutuan yang akan mereka jalani, akan mereka masuki ini bukan sesuatu yang hanya sekedar main-main, tetapi pernikahan, persekutuan dari suami dan istri ini adalah sesuatu yang suci, harus dijaga dan harus dipertanggungjawabkan. Maka memang mereka harus mengucapkan janji itu. Tidak akan mempermainkan orang yang menjadi pasangan hidupnya seturut kehendaknya. Bahkan sebelum mereka memasuki pernikahan ini, telah harus melakukan dan mengikuti kursus persiapan hidup berkeluarga KPHB. Fungsinya apa? Kursus persiapan hidup berkeluarga adalah saat di mana gereja ingin untuk memberikan bekal bagi mereka, supaya ketika mereka telah menjanjikan sesuatu di hadapan Tuhan, mereka dapat mengisinya dengan baik. Mereka paham akan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan untuk kehidupan, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membahagiakan satu kepada yang lain. Mereka harus melakukan tindakan-tindakan sekecil apapun yang semakin mempersekutukan mereka dan akan menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai sesuatu yang indah.
dalam doa Bapa kami, lalu diucapkan di bumi seperti di dalam surga. Karena kebahagiaan sukacita sudah dirasakan dalam kebersamaan mereka. Maka dalam hal ini memang mempelai berdua mengucapkan janji ini menjadi sesuatu yang mutlak perlu secara ekstrem. Bahkan ketika mereka mengucapkan janji sampai kemudian meneteskan air mata, gak bisa keluar kata-kata dari Anda sekalian yang hadir pun tidak bisa mewakili dan menggantikan. Tetapi yang harus mengucapkan sampai selesai adalah mempelai berdua. Karena kalau diganti orang lain berarti yang menikah siapa? Ya orang lain itu. Jadi seperti apapun mempelai harus mengucapkan janji itu. Mereka akan setia dalam suka dan duka, untung maupun malang, sehat maupun sakit, dan mereka akan setia seumur hidup saling mencintai. Tidak ada batas waktu bagi mereka untuk melakukan tindakan yang menodai kehidupan perkawinan, tetapi mereka akan bersama-sama memperjuangkan kehidupan yang indah itu di dalam perjalanan yang akan ditempuh. Yang dinikahkan satu laki-laki, satu perempuan. Ini wajib dalam hukum gereja. Artinya di sana sejak awal mula gereja mengakui bahwa perbedaan antara dua pribadi itu sebagai sesuatu yang niscaya dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun yang berbeda tetapi bisa saling melengkapi, itulah yang akan menghadirkan kebahagiaan. Digambarkan dengan dua pribadi, satu laki-laki, satu perempuan, bukan dua laki-laki atau dua perempuan yang menikah, tetapi dalam pribadi satu laki-laki dan satu perempuan. Maka di sana ditunjukkan bahwa perbedaan antara dua pribadi yang bisa dengan perjuangan mereka, dengan kerendahan hati dan dengan keikhlasan, lalu memberikan diri secara total, cinta yang sesungguhnya terjadi. Maka dalam kursus pernikahan lalu ada latihan yang namanya manajemen konflik. Banyak hal harus dipelajari oleh mereka untuk dirembuk, soal visi misi keluarga, soal bagaimana mengelola anak, soal bagaimana mengelola ekonomi keluarga. Duduk berdua dan berbicara, karena yang semula dua telah menjadi satu. Konkretnya dalam hal-hal yang seperti itu, selain nanti Tuhan mengaruniakan buah cintanya dalam wujud anak, keberanian untuk duduk bersama dan kemudian membicarakan segala sesuatu berkaitan dengan keluarga dan segala permasalahannya, akan menjadikan keluarga sebagai milik mereka berdua. Dan disitulah mereka akan merasakan secara nyata kehadiran pasangan sebagai pribadi yang diputus oleh Tuhan untuk menyempurnakan hidupnya. Justinus tentu saja dirinya bukan manusia sempurna, demikian pula Sila. Tetapi dengan adanya pria yang dipilih, adanya wanita yang dipilih, di sana diakui bahwa ke depan mereka akan saling memberikan diri. Waktu kami saya tanyakan, kenapa kamu butuh suami? Kenapa kamu butuh istri? Dan mereka menjelaskan, kalau seorang suami
ingin mendapatkan istri supaya bisa mendapatkan orang yang bisa masak enak umpamanya. Harus boleh koki baik, gitu kan? Mencari koki atau jajan di warung, di restoran yang enak sudah selesai. Seorang perempuan ingin mencari suami, kenapa? Supaya ada yang menjaga saya, nyewa bodyguard nombor. Perlakuan terhadap pasangan akan menjadi semakin nyata berdasarkan konsep yang ada di balik kepala. Maka mereka perlu merumuskan mengapa membutuhkan suami, mengapa membutuhkan istri, mengapa mereka tidak milih membujang, mengapa mereka tidak milih kasih romo dan suster, ya? Jadi ada alasan, dan itu akan menjadi bukti nanti di dalam kehidupan selanjutnya. Kalau cita-citanya ingin mendapatkan istri yang bisa masak enak, begitu dia masak asinan atau kemanisan atau anyep, lah sudah akan marah. Seperti itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, memulai berdua hari ini baru akan menjadi hari permulaan bagi Sheila dan Justinus, dan akan diisi janji itu untuk selanjutnya sampai akhir hayat mereka. Kita doakan zaman ini kehidupan berkeluarga begitu banyak tantangan. Amin. Halo. Zaman ini begitu banyak tantangan. Maka dukungan doa dan pendampingan dari Bapak Ibu sekalian bagi mempelai berdua, sharing bagaimana mengelola hidup berkeluarga yang baik akan menjadi penting dan perlu. Mari kita hantarkan Justinus dan Sheila dalam kasih Tuhan agar mereka sungguh dengan hati memberikan janji itu serta kepenuhannya dalam bimbingan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di hadapan Allah lima, para saksi keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini, Yesus memberkati dan menemukan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menaikkan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Yang kami hormati, Tuhan telah mempertemukan dan menyatukan kami berdua, serta menganugerahkan hadiah cinta istimewa. Kami telah memilih sebagai pasangan hidup dan bertekad untuk menyatakan hidup kami dengan saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri yang sah menurut tata cara gereja Katolik. Dengan senang hati saya menerima permintaan kalian berdua. Namun sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya bertanya kepada para saksi. Saya minta untuk mendampingi mempelai berdua. Para saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi pertanyaan ini menurut tata cara gereja Katolik? Sepengetahuan kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh karena itu, kami para saksi mendukung permohonan kedua mempelai. Terima kasih. Sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya akan menanyakan keikhlasan kedua mempelai Sheila Sekar Al-Putri dan Justinus Supromo Kumoro di hadapan Anda sekalian.
Saudara Justinus Sugromo Kumoro, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudara Agnes Sila Sekar Putri, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sekarang tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara Justinus Sugromo Kumoro dan Agnes Sila Sekar Putri. Saya persilakan untuk sama boleh berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan kanan. Kemudian secara bergantian mengucapkan janji perkawinan. Untuk mendukung janji perkawinan mempelai berdua, saya undang hadirin sekalian untuk bangkit berdiri untuk ikut menyaksikan dan memberikan dukungan doa atas janji setia kedua calon mempelai. Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan seluruh umat yang ada di sini, saya Justinus Sugromo Kumoro memilih Agnes Sila Sekar Putri sebagai istri saya. Saya berjanji padamu dalam pemerintahan malam di waktu saya dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup saya. Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan seluruh umat yang ada di sini, saya, Agnes Sila Sekar Putri, memilih engkau, Justinus Sugromo Kumoro, menjadi suami saya. Saya berjanji setia dalam hidup dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakrament ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara Justinus Sugromo Kumoro dan Agnes Sila Sekar Putri. Maka yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus, terimalah cincin ini, kenakanlah pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepada
Agnes Yudhistira Putri kenakan di sini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih kepada Ibu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sila, terima kasih Siti dengan pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Justinus Prabowo, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kasih kesetiaan dan cinta kepada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Atas penerimaan sakramen perkawinan kami. Terima kasih atas segalanya. Apa yang kalian berikan semua kepada kami akan menjadi hidup dan menjadi dalam istilah Kasih orang tua supaya untuk anak. Kalau di sini kelihatan dari kamera sana, jadi dari kamera sana, jadi enggak di sebelah